Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Elna Kariski. Nama saya Yeni. Nama saya Ceci Bayu. Nama saya Romi dari Purba. Nama saya Karan Pintu. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Kalian tahu nggak latar belakang pemerintahan Orde Baru ini? Jadi, pemerintah Orde Baru ini adalah orde setelah Orde Lama. Siapa yang tahu di sini berapa tahun masa pemerintahan Orde Baru? Benar, 32 tahun. Bayangin aja, 32 tahun kita dipimpin tuh sama pemimpin yang sama, Soeharto. Dia mimpin selama 32 tahun. Dari materi sebelumnya, kita udah bahas dampak positif dari pemerintahan Orde Baru. Nah, di sini kita akan bahas semua apa yang membuat runtuhnya pemerintahan Orde Baru tersebut. Yang pertama dibahas yaitu bidang krisis moneter. Saya krisis moneter. Krisis moneter di Indonesia terjadi pada akhir tahun 1990-an. Seiring krisis finansial Asia yang dimulai Thailand pada tahun 1997. Nilai rupiah terhadap dolar AS jatuh sehingga ekonomi Indonesia terguncang. Teman-teman tahu tidak apa penyebab krisis moneter ini? Dampak lain dari krisis moneter ini antara lain adalah lemahnya perbankan, spekulasi valuta asing, ketidakstabilan keuangan, dan banyaknya utang luar negeri. Dan krisis moneter ini mempunyai dampak. Dampaknya antara lain adalah proyek pembangunan tertunda, bank-bank dilikuidasi, dan inflasi tinggi. Awal Orde Baru belum stabil, tapi kemudian pemerintah dianggap tidak demokratis, korup, otoriter termunculnya gejala krisis politik ditandai kemenangan mutlak Golkar 1997. Pada 11 Maret 1998, MPR pilih Soeharto sebagai wakil presiden untuk ketujuh kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil kabinetnya. Baru dinilai tidak demokratis karena nepotisme. Pertengahan 1998, demokrasi mahasiswa dan kerusuhan masyarakat membuat Soeharto mengundurkan diri. Selanjutnya yang kita bahas adalah krisis hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, krisis hukum. Pada masa Orde Baru, ada banyak penyelewengan hukum yang membuat salah satu faktor paling mendukung turunnya atau runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah di mana pada pemerintahan Orde Baru sifat pemerintahannya itu sangat otoriter, sehingga banyak keputusan-keputusan dari luar yang tidak diterima oleh pemerintah. Hal tersebut menciptakan ada banyak sekali penutupan bagaimana penerimaan suara dari rakyat. Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita mau kasih sesuatu ke pemerintah menolak dan ingin menghapuskan kita dari pemerintahannya. Hal tersebut yang terjadilah di Indonesia pada masa Orde Baru, di mana ada banyak sekali penutupan suara dari rakyat yang membuat banyak sekali terjadinya korban jiwa. Hal tersebut menjadikan penutupan dan membuat pada masa Orde Baru terjadinya krisis hukum. Nah, dan hal tersebut juga yang menciptakan namanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang paling menonjol itu adalah penembakan misterius, di mana pemerintah memberikan hak kepada para orang-orang atau algojo yang diperintahkan untuk menyingkirkan orang yang tidak sepihak dengan pemerintah. Istilahnya, kalau kita merasa pemerintah tersebut menjalankan hal yang tidak pantas, kita bersuara dan kita akan dihilangkan. Hal tersebut yang membuat pada tahun 1991, Human Development menyatakan Indonesia menjadi peringkat ke-77 dari 88 negara yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah Pulau Buru. Peristiwa Pulau Buru yang terjadi di Indonesia, di mana para pidana-pidana politik dilemparkan di Pulau Buru, dipekerjakan secara paksa, dan disiksa hingga akhirnya meninggal. Hal tersebut menjadi mendominasi di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Halo teman-teman, saya sebagai krisis kepercayaan. Nah, teman-teman tahu tidak krisis kepercayaan itu apa?
Krisis kepercayaan itu adalah ketidakyakinan individu ke individu lainnya dan kelompok ke kelompok lainnya. Nah, kepercayaan di masyarakat Orde Baru semakin menurun karena adanya korupsi dan nepotisme. Nah, teman-teman tahu tidak akibatnya adanya korupsi di pemerintahan dan nepotisme di pemerintah? Nah, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan merusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi lainnya. Selain itu, tindakan teror dan kekerasan oleh aparat pemerintah membuat masyarakat tidak merasa aman. Nah, karena itu masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahan. Saya berperan sebagai reformasi. Reformasi 1998 dipicu oleh krisis multidimensi yang meliputi ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan masyarakat. Gerakan reformasi ditandai dengan demonstrasi besar-besaran yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Puncaknya terjadi pada tahun Mei 1998 ketika pengunduran diri Presiden Soeharto. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Dan peristiwa ini ditandai dengan pemilu.